Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah masalah-masalah penutup di kitab Nuzhatun Nadhar fi Tawdih Nukhbatul Fikr karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i rahimahullah. Kita sekarang lanjut di pembahasan berikutnya, masalah kemarin al-kuna wal alqab wal ansab. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala al-muallif rahimahullah wal ansabi dan nasab-nasab. Wa taqau ilal qabaili wal awtani biladan aw diyan aw sikakan aw mujawaratan. Dan nasab-nasab ini terjadi kepada kabilah dan tempat tinggal atau jadi kadang itu nasab, ansab itu kadang ke kabilah. Ke kabilah. Iya. Kadang ke tempat tinggal. Nah, kadang ke auton, tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya ini macam-macam lagi. Kadang tempat tinggal berupa misalnya berupa negeri atau dia. Diaan. Apa itu? Tempat tinggal. Tempat tinggal. Diaan, tempat tinggal lagi. Iya, diaan itu iya beda dengan biladan. Bilad negeri besar. Kalau diaan bagian kecilnya. Qaryah sogiro. Itu dibilang diaan. Iya. Kampung kecilnya dari kota. Jadi misalnya Makassar. Makassar ini kan luas. Ada Telo. Makanya pernah ada orang Telovi. Ya teman saya RBA 1. Waktu RBA 1. At-Telovi. Sekarang ada di Yaman. Kita sebut namanya. Iya. Jadi itu namanya dia nisbahkan dirinya kepada kampung kecilnya dari kota besar. Atau jalannya. Atau lingkungannya. Atau sikakan. Sikakan, sikak artinya turuk. Jalan, dia sandarkan dirinya kepada jalan. Dia sandarkan dirinya kepada jalan. Wa kadza ma'rifatul ansabi dan Au mujawaratan, au mujawarah apa? Lingkungan. Lingkungan, enggak, karena dia tinggal di situ. Iya, karena dia bermujawaroh di situ. Iya, seperti Al-Juwaini. Dibilang Imam Al-Haramain karena pernah tinggal di haram, mujawaratan. Karena pernah tinggal di Makkah dan tinggal di Madinah, akhirnya dibilang Al-Haramain. Yaitu nisbah namanya juga. Nisbah di namanya juga. Bukan asal sana, tapi pernah tinggal di sana. Wa kadza ma'rifatul ansabi dan demikian pula mengetahui nasab-nasab. Wa hiya taratan taqau ilal qabaili wa hiya fi mutaqaddimina aktsaru ay bin nisbati ilal mutaakhirin. Dan dia kadang terjadi kepada kabilah dan ini terjadi pada mutaqaddimin lebih banyak, yaitu dengan nisbah kepada mutaakhirin. Enggak. Dia ini terjadi di mutaqaddimin, itu bersandar kepada suku lebih banyak. Yaitu lebih banyak dilihat dari orang yang mutaakhirin. Kalau mutaakhirin sudah enggak suku. Kan dulu orang kalau nikah dengan sukunya saja. Enggak ada campur suku. Bahkan kalau ada nikah sama suku lain, diceraikan. Kalau dulu. Nah, kalau sekarang ini kan enggak terlalu kan lagi antara suku. Sehingga sekarang orang banyak nisbah ke kampung, ke negerinya. Bukan lagi ke sukunya. Tapi mutaqaddimin orang bersandar kepada suku. Wa taratan ilal awtani wa hadha fil mutaakhirina aktsaru bin nisbati ilal mutaqaddimin. Dan kadang kepada sanad nisbahnya kepada tempat tinggal. Dan ini pada mutakhirin lebih banyak. Dengan nisbah kepada mutaqaddimin. Dilihat nisbahnya kepada mutaqaddimin. Enggak ada menjawab nisbah. Dilihat dari kepada yang mutaqaddimin. Jadi maksudnya ini lebih banyak di mutakhirin dibandingkan dengan mutaqaddimin. Nisbah maksudnya di sini penyandaran, bukan. Tapi dipandang dari sisi mutaqaddimin. Lebih banyak mutakhirin ke negeri daripada suku. Nah, orang-orang belakangan ini lebih sering ke daerah. Wan nisbatu ilal watni a'ammu min an yakuna biladan aw diyaan aw sikakan aw mujawaratan
وتقع إلى الصنائع كالخياط وتقع إلى الصنائع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. Sama. Dan nisbah kepada tempat tinggal itu lebih umum daripada negeri atau kampung atau jalan atau lingkungan. Dan terjadi kepada tukang, nisbah itu kepada tukang dan Kepada tukang, kepada keahlian. Nah, bilang tukang itu orang Makassar sekali itu. Keahlian. Iya. Jadi kadang nisbah itu kepada as-sana'i, keahliannya. Keahlian daripada orang itu. dan kerajinannya. Dan terjadi padanya kesamaan dan kesamaran seperti nama-nama. Jadi sama ini masalah nisbah itu sama juga seperti nama, kadang ittifaq, ya, kadang juga istibah terjadi. Al-muttafi wal mukhtalif bisa juga istibah. Wataqau ila sana'i kal khayyat wal hirafi kal bazzaz. Dan nisbah itu terjadi kepada keahliannya seperti keahliannya menjahit dan penjual kain. Seperti juga al-hiraf, pekerjaannya. Jadi kadang keahliannya itu disebut sunai, keahliannya seperti al-khayyat, tukang jahit. Kadang juga kepada al-hiraf, pekerjaannya seperti al-bazzaz. Wa yaqau fihi al-ittifaq wal ishtibahu kal asma. Dan terjadi padanya kesamaan dan kesamaran seperti pada nama-nama. Wa qad taqau al-qaban. Dan kadang wa qad taqau al-qaban. Dan kadang terjadi pada lakob. Wa qad taqau al-ansabu al-qaban ka Khalid ibnu Makhladin al-Qatawani kana kufiyan wa yulaqabu bi Qatawani wa kana yagdabu minha. Dan nisbah itu berupa lakob. Kadang juga jenis nisbah itu kadang juga diambil dari lakobnya, gelarnya. Seperti Khalid ibnu Makhlad al-Qatawani, dia orang Kufi dan diberi lakob dengan al-Qatawani dan dia marah dari hal itu. Dia biasa marah kalau dibilang al-Qatawani. Wa ma'rifatu asbabi dzalik. Wa minal muhimmi aidan ma'rifatu asbabi dzalik ay al-alqabi wan nisbi allati batinuha ala wan nisabi allati batinuha ala khilafi dhahiriha. Ini juga termasuk perkara yang penting ya, penting berikutnya. Dan dari yang terpentingnya juga yaitu mengetahui sebab dari hal itu. Apa sebabnya dia dikatakan misalnya al-bazzaz, al-khayyat? Nah, apa sebab lakopnya itu? Apa sebab nisbahnya? Itu juga termasuk hal yang penting. Yaitu dengan lakob dan nisbah yang batinnya menyelisihi zohirnya. Jadi kadang ada batinnya, maksudnya hakikatnya, yang sebenarnya berbeda dengan yang dohir yang dikasih. Misalnya dia dibilang al-khayyat, penjahit. Bukan dia tukang jahit, tapi sering duduk dengan tukang jahit dikatakan al-khayyat. Berarti kita penting juga itu mengenal apa? Hakikatnya, menyelisihi dohirnya. Wa ma'rifatul mawali min a'la wa min asfal birrikki au bil hilfi. Dan mengetahui mantan budak dari yang paling tinggi dan yang paling rendah dengan perbudakan atau dengan perjanjian. Jadi kadang itu orang dikatakan maula karena dia memang dimerdekakan. Dan kadang juga dibilang maula tapi hilfan karena pernah bersumpah saling bantu-membantu. Dan bukan karena dia mantan budak, tapi dia pernah bersumpah akan membantu suku Fulan sehingga dibilang apa? Ini adalah maula Fulan. Maula Fulan, padahal tidak dia merdekakan. Iya, dia cuman bersumpah untuk membantu suku itu. Jelas kan? Wa kadza ma'rifatul mawali min a'la wa min asfal birrikki au bil hilfi au bil islami lianna kulla dhalika yutlaqu alaihi maula wa la yu'rafu tamyizu dhalika illa bitansisi alaihi. Dan demikian pula mengetahui mantan budak dari yang paling tinggi dan yang paling rendah dengan
perbudakan atau dengan perjanjian atau dengan Islam, karena seluruh dari hal itu digunakan padanya maula, dan tidak diketahui perbedaan hal itu kecuali dengan nas dengan nas. Ya, dengan nas maksudnya penjelasan atasnya. Nas ini bermakna apa? Tabyin. Karena nas dikatakan nas karena dia jelas. Karena nas itu penggunaannya bukan dalil. Ya, kadang nas itu dibilang nas karena dia apa? Jelas atas yang lain. Kalau di usul fikih mereka bilang tempat kursinya pengantin itu namanya minassatul arus. Dah, kursi pengantin. Dibilang minassatul arus kenapa? Karena pasti kursinya pengantin lebih nampak daripada kursi tamu undangan. Ya kan, Fahri? Iya, pasti itu. Masa undangan pengantinnya di bawah, tamu undangannya yang di atas. Kan begitu. Makanya kursi pengantin itu namanya minassah. Iya, karena dia pasti lebih kelihatan. Pikir keras Amr ini. Dia pikir keras gimana kursi pengantin itu. Iya, pasti lebih nampak. Makanya dia bilang apa? Dia bilang, jadi tidak ditahu perbedaannya kecuali dengan tansis atasnya. Maksudnya penjelasan atasnya. Wa ma'rifatul ikhwati wal akhwat, dan mengetahui saudara dan saudari. Wa ma'rifatul ikhwati wal akhwati wa qad sannafa fihi al-qudama'u kal Ali ibn al-Madini. Ka'ali ibn al-Madini. Dan mengetahui saudara dan saudari, dan al-qudama seperti Ali ibn al-Madini telah mengarang tentang hal itu. Wa minal muhim wa ma'rifatu adabi syekhi wa talibi, dan mengetahui adab seorang guru dan pelajar. Wa minal muhimmi aidan ma'rifatu adabi syekhi wa talibi, dan dari yang terpenting juga mengetahui adab seorang guru dan seorang murid. Ini Masya Allah. Ini termasuk perkara penting dalam masalah apa? Dibahas dalam mustalah hadits karena ini masalah pengambilan hadits. Pengambilan hadits. Terus wa yashtarikani fihi tashihin niyati wa tatahhiri min a'radid dunya wa tathhiri min a'radid dunya jangan suka kasih tambah kasih kurang. Bahaya sekarang ini orang cari kesalahan tak. Dunia konten ini. Langsung beri judul nanti, Ustadz Ahmad Abu Dar Salafi salah dalam membaca. Dia kurangi satu huruf. Itu yang dia bantah. Yang penting judul thumbnailnya itu di depan. Sudah pas, dipasanglah fotonya Ahmad. Sudah orang-orang klik. Sekarang ini dunia konten. Ya, kalau antum harus biasakan itu tidak salah huruf. Karena bahaya. Jangan sampai, karena orang tunggu-tunggu antum salah di sana. Iya, kalau sekarang ya tidak dicari ya, tapi kalau sudah terkenal, itu kan masalah. Iya. Wa tathhiri min a'radid dunya wa tahsinil khuluq. Dan keduanya bersyirikat pada itu syekh dan murid, ustadz dan pelajar bersyirikat dalam keduanya bersyirikat dalam baiknya niat. Jadi guru dan murid dalam belajar harus semuanya niatnya ikhlas. Dan sucinya dari tujuan-tujuan dunia. Kita belajar tidak boleh karena tujuan dunia. Iya, guru mengajar bukan karena dunia, murid belajar bukan karena dunia. Dan baiknya akhlak. Wa yanfaridu syekhu bi an yusmi'a idza ihtaja ilaihi. Idza ihtija ilaihi. Majhul itu ya. Dan seorang syekh bersendiri, yaitu dengan adabnya. Adab yang bersendiri, syekh tidak berserikat dengan murid, yaitu dengan dia memperdengarkan jika dibutuhkan padanya. Jika dibutuhkan syekh, dia perdengarkan. Ya, haditsnya dia sampaikan jika dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, jangan disampaikan karena belum dibutuhkan. Karena boleh mengakhirkan penjelasan sampai dibutuhkan. Tapi tidak boleh mengakhirkan penjelasan pada waktu dibutuhkan. Dia ada dua ya. Ta'khirul bayan fi waktil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan pada waktu dibutuhkan tidak dibolehkan. Orang sudah butuh diakhirkan. Tidak boleh. Itu masuk dalam menyembunyikan ilmu. Tapi ta'khirul bayan ila waktil hajah yajuz. Mengakhirkan penjelasan hingga dibutuhkan boleh. Paham kan?
Jadi ini belum dibutuhkan sekarang ini. Maka boleh kita akhirkan nanti di buku lain atau waktu dia butuhkan. ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه بل يرشد إليه. Dan tidak berbicara dengan negeri, tidak menyampaikan hadis dengan negeri di negeri yang di dalamnya siapa dia. siapa dia? Terdapat yang lebih utama darinya. Nah, terdapat man huwa, orang yang dia lebih utama darinya. Dia tidak sampaikan hadis di negeri yang di situ ada orang yang lebih utama darinya. Paham kan? Iya, bahkan dia menunjukkan kepadanya. Nah, bahkan dia yursyid, dia menunjukkan, ambil di sana hadisnya. Ambil di sana hadisnya. Wala yatruku isma'a ahadin linniyatin fasidatin, dan tidak meninggalkan dari memperdengarkan kepada seorang yang niatnya buruk. Jadi orang yang niatnya buruk tidak didengarkan hadis padanya. Wa an yatatahhara wa yajlisa biwaqarin, dan bahwa dia suci dan dia bersuci dan duduk dengan kewibawaan. Dia ini nanti guru bersendiri dengannya, dia bersuci dan dia duduk dengan wibawa. Nah, dia duduk dengan wibawa. Terus wala yuhadditha qa'iman wala ajilan wala fit tariqi illa initturra ila dhalik. Dan seorang guru tidak boleh berbicara dalam keadaan menyampaikan hadis. Tidak boleh menyampaikan hadis. Kalau berbicara masalah nanti ini. Tidak boleh dia berbicara dalam keadaan berdiri, kasihan. Harus duduk ya kalau bicara ya, pokoknya. Kalau dia mau ngomong, duduk dulu. Bercerita. Tidak, hadis maksudnya menyampaikan hadis. Menyampaikan hadis. Dan tidak boleh seorang guru menyampaikan hadis dalam keadaan berdiri. Dan tidak boleh pula dalam keadaan terburu-buru. Dan tidak boleh juga pada di jalan-jalan. Ya, tabrak nanti. Kecuali jika hal tersebut terpaksa. Wa an yumsika anit tahdithi idza khashiyat taghayyura aw nisyana limaradin aw haramin. Masya Allah. Dan bahwa dia, yaitu guru ini ya, bahwa dia menahan dari menyampaikan hadis jika dia takut ada perubahan atau dia lupa karena sakit atau karena usia lanjut. Iya. Jadi kalau dia misalnya gara-gara sakit, akhirnya dia lupa hafalannya. Kalau seperti ini dia harus berhenti dari menyampaikan hadis. Paham kan? Itu ikhtilaf namanya. Sudah campur hafalannya. Atau karena sudah pikun, dia tidak tahu lagi apa yang dia ngomong. Kalau ini dia tahan dari menyampaikan apa? Hadis. Dia tidak boleh lagi duduk di kursi. Paham tak? Iya. Wa idza takhadha majlisal imla'i an yakuna lahu mustamlin yang yakidun. Ini masalah dulu ya. Dan apabila dia memulai majelis membuat majelis imla, bahwasanya dia memiliki mustamlin. Imla. Ya, tukang imla, penyampai suaranya. Yang terjaga. Yang yakidun, yang selalu sadar. Jangan sampai gurunya imla, dia tidur sebentar, dia langsung sampaikan hadis. Dan kan dulu kan untuk mengimla itu butuh orang penyambung suara di belakang. Paham tak? Kalau sekarang kan sudah ada pengeras suara. Kita tidak butuh lagi penyambung. Tapi kalau dibutuhkan untuk mengambil tukang imla, penyambung suara, maka harus dia mengambil penyambung suara yang sadar, selalu sadar. Nah? Wa yanfaridu at-talibu bi an. Itu tadi yang bersendiri dengannya siapa? Syekh. Wa yanfaridu at-talibu bi an yuwakkira asy-syaikha wa la yudjirahu. Masya Allah. Dan seorang talib bersendiri, yaitu menghormati gurunya dan tidak mengganggunya. Yudjira bukan hanya mengganggu ya, membuatnya tidak tenang.
Ini gurunya sudah mau duduk istirahat, dia datang lagi bertanya. Gimana tadi itu? Dia lagi disuruh bertanya di majelis, enggak tanya. Sebentar baru pergi dia kejar. Gurunya yang sudah mau pandang-pandang sedikit hijau, dia mau datang lagi. Gimana tadi itu? Saya enggak mengerti ini. Iya. Enggak boleh dia membuat apa? Yudjir. Iya, membuat hal yang tidak mengenakan di gurunya. Terus Wa yursyida ghairahu lima sami'ahu. Dan menunjukkan kepada selainnya terhadap apa yang dia dengar. Nah, ini kita di RBA ini ada namanya murojaah bersama. Dan ini adab tolib. Dia tunjuki yang lain yang dia siapa tahu dia kurang paham. Nah, inilah dia murojaah bersama ini didapatkan. Paham kan? Karena seorang murid kalau dia paham, dia yursyid yang lain. Dia kasih paham yang lain. Dipaham ini kan? Jadi inilah dibilang. Kalau dulu orang misalnya di majelis Imam Bukhari misalnya dengar sama-sama dengan temannya, nanti di jalan yang lainnya tanya ke Imam Bukhari, gimana tadi? Benar ini tulisanku? Imam Bukhari kasih tahu. Paham kan? Dia kasih tahu, oh iya benar itu. Itu namanya tanya teman. Itu sudah dilakukan dari zaman dulu itu. Iya, namanya murojaah bersama. Dan ini hilang kadang kalau orang di seperti kampus sekarang hilang. Nah, hilang karena mereka tidak murojaah nanti ulangan. Kan begitu. Tapi kalau di majelis sama yang pada hakikatnya adalah seperti ini. Seorang tolib adabnya adalah dia yursyid yang lain. Iya, dia mengajar, memberikan pemahaman kepada yang lain atau meminta pemahaman kepada yang lain. Iya. Wala yada'al istifadata lihayain au takabburin. Dan tidak boleh menolak dari Meninggalkan. Tidak boleh meninggalkan dari meminta faidah karena malu atau karena sombong. Tidak boleh. Seorang tolib tidak boleh mengambil istifadah gara-gara malu. Gara-gara malu atau karena sombong. Nah, ini masalah kita ini ya. Ya, tidak boleh kita malu untuk ambil faedah dari orang lain. Tidak boleh juga sombong untuk memberikan faedah kepada mengambil faedah dari yang lain. Jangan sampai kita bilang, sudah bisa saya bahas ini. Tidak hadir, Mak. Dah? Iya. Tidak, tetap kita hadir. Misalnya kelihatan kalau di Yaman ini ya, semua syekh itu duduk di bawahnya syekh yang lain. Bahkan kadang kita itu di Yaman melihat bahwa sudah ahli sekali di nahwu, kita duduk di bawahnya. Ternyata di usul sama-sama jadi murid. Jadi dia tidak malu sudah ahli di bidang lain, dia pergi belajar di ahli di bidang yang dia tidak ahli di situ. Jadi kadang guru kita di nahwu atau di sorof, ternyata di usul fikih sama-sama jadi murid. Nah, itulah nanti dia itu yang punya pemahaman yang bagus. Kan dia sudah ahli di bidang lain. Akhirnya nanti kita murojaah bersamalah sama dia. Nah, kita tadinya kurang paham, tapi karena murojaah bersama, memang orang bilang buang waktu itu lama. Kadang ada santri RBA bilang, lama sekali murojaah bersama. Saya bisa gini, kalau saya pakai untuk hafal. Dia tidak tahu kalau itu berfaedah. Kalau dia yang paham, dia kasih paham orang lain. Akhirnya tertanam itu masalah. Karena ketika ditanya besok, dia tahu, oh pernah nih, ada yang saya ajak. Ah, itu dia. Iya, jadi kita lakukan itu karena apa? Hilangkan juga takabur. Nanti kalau orang bilang begitu, bisa paham itu. Ada kesombongan tak itu? Ilmu tidak akan pergi di orang yang sombong, kan begitu? Tidak akan masuk. Jadi ada kesombongan tak itu, dia merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga tidak mau ambil faedah. Akhirnya tidak dapat ilmu. Orang juga yang seperti itu tidak bertahan juga ternyata. Akhirnya keluar nih. Iya, bisa gini saya ini online. Akhirnya begitu ke ujungnya nanti. Buang-buang waktu gini di RBA. Kadang begitu ke ujungnya nanti. Karena dia merasa bahwa dia bisa. Enggak. Itu masalah itu. Iya, jadi seorang tolib tidak boleh meninggalkan yang namanya ambil faedah karena malu atau sombong. Terus? Wa yaktuba ma sami'ahu tamman. Dan dia menulis apa yang dia dengar secara sempurna. Ya, dia menulis apa yang dia dengar. Walaupun dia sudah hafal ini, tulis saja. Masalahnya nanti itu hafalan tidak muncul.
Iya. Saat kita mengajar buku ini, ada dulu guruku ini pernah bilang, aku lupa, kenapa ndak aku tulis lah? Coba ditulis. Nah, iya ndak repot lagi kita buka kamus. Nah, seperti contoh tadi, diaan di Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak ada penjelasannya. Ternyata waktu saya belajar, diaan artinya al-qaryatus shaghirah. Amalan kita. Tidak perlu lagi pergi merojaah. Gara-gara dulu dicatat itu. Keterangan dari guru. Nah, itu. Misalnya sikakan. Oh, sikakan apa ini? Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak jelaskan itu apa sikakan. Karena sudah ma'ruf menurut beliau sikakan. Tapi kita ini tidak tahu sikak itu apa. Tantang, ternyata di sini ada keterangan di sini adalah dia bilang sikak artinya turuk. Shaghirah. Jalan kecil, lorong kalau kita bilang. Sikak. Dipahamkan? Itu dicatat di guru itu. Dicatat di guru. Itulah faedahnya. Karena saat kita sudah paham ternyata artinya dulu, ternyata kita lupa. Banyaknya nanti kesibukan. Nah, kita kan tidak tahu kesibukan antum nanti. Ada pelajaran 5 yang mau diajarkan. Nah, 5 pelajaran mau diajarkan. Istrinya antum 4. 1 mau beli tomat, 1 lombok, 1 gula, 1 garam. Dan anaknya dari 4 itu ada 21. Itu kan baik. Ada orang begitu, ada ustadz. Saya jumpai boy anaknya 21, 22 dari istrinya 4. Ngerinya itu. Hanya begitu. Kadang ya begitu. Mau mengajar susah juga. Akhirnya ya menjual saja karena ada juga tanggungan. Itu tadi, mengajar, pergi taklim sambil bawa boncengan roti. Itu yang dilakukan. Jadi pergi mengajar sambil mengantar roti. Gimana Mi itu kalau antum sudah begitu Mi? Itu mau mengajar harus dibahas dulu. Gimana mau bahas ada roti mau dikasih naik? Kan begitu. Ketika sudah dicatat di guru dulu, aman lagi kita langsung tinggal buka buku, ngajar, sampaikan, faedah sudah ada tercatat di pinggir. Anda paham kan? Itu fungsinya itu. Kan kita tidak tahu ke depan sibuknya bagaimana. Nah, makanya catat dulu, jangan bilang, ku tahu ini. Tahu ini. Ku tahu ini, nanti lupa itu. Iya, sekarang ditahu, tapi nanti dilupa gara-gara banyaknya kesibukan. Terus Wa ya'taniya bit-taqyidi wad-dhabti, dan dia memperhatikan dengan takyid dan dobat. Dia koit gitu, dia ikat gitu. Dia perhatian dengan koitnya itu. Kalau ada syarat dia tulis ini ternyata syaratnya ini ternyata. Dan dobatnya, ya dobatnya itu apakah harokat atau hurufnya. Dia kasih harokat, kalau ada yang samar, kata yang belum dia tahu harokatnya apa ini, bisa doma, bisa kasroh, dia kasih doma. Jelas al-muskil yuskal katanya. Yang muskil itu diharokati. Dia harokati. Jangan bilang, oh ya, sudah aku tahu ini. Nanti lagi saat dibaca, tidak ditahu lagi bacaannya. Paham kan? Karena bisa saja ada kemungkinan doma, fatah, atau kasro, atau sukun. Jadi kita koit. Ini di kasro ini. Ini di sukun. Iya. Wa yudhakira bimahfudhihi liyarsakha fihi fi dhihnihi. Dan dia mengingat dengan hafalannya. Dia yudhakir. Dia murojaah. Mengulang-ulang. Ada saling di situ ya. Berarti ada orang lainnya. Ada orang lainnya. Yudhakir. Iya. Bukan zakar. Bukan mengingat. Tapi yudhakir. Ada salingnya. Saling mengingat dengan hafalannya. Agar supaya hafalannya tetap pada ingatannya. Liar sah kokoh. Tertancap. Ya, di hafalannya. Ar-rasihun di ayat itu. War-rasihuna fil ilm. Orang-orang yang rasih. Rasih artinya apa? Yang kuat dalam ilmu. Wasinnit tahammuli wal adai. Dan umur dalam mengambil hadis dan menyampaikan hadis. Nah, ini juga termasuk penting untuk ditahu. Umur berapa orang itu mengambil hadis dan menyampaikan hadis. Wa minal muhimmi aidan ma'rifatu sinni tahammuli wal adai wal asahhu i'tibaru sinni tahammuli bit tamyizi. Hadza fi sama'i. Dan dari yang terpenting juga adalah mengetahui umur dalam mengambil hadis dan menyampaikan.
Dan yang benarnya yang dianggap umur mengambil hadis itu dengan mumayyiz. Kalau sudah umur tamyiz, tamyiz itu dia sudah paham jawaban dari pertanyaan. Paham dah? Atau kalau disuruh dia tahu apa yang dia lakukan, itu namanya tamyiz. Kan? Kalau dia sudah paham apa yang kita suruhkan atau yang kita tanyakan, dia sudah bagus dalam menjawabnya, itu namanya usia tamyiz. Nah, di usia tamyiz sudah sah untuk menerima hadis. Ini dalam mendengar hadis. Nah, ketika mendengar hadis ya. Wa qad jarat adatul muhadditsina biihdarihimul atfala majalisal hadithi wa yaktubuna lahum annahum hadaru. Masya Allah. Dan sungguh telah berjalan pada kebiasaan ahli hadis dengan mereka menghadirkan anak-anak mereka di majelis hadis. Dan mereka menulis untuk anak-anak mereka bahwa mereka hadir. Iya. Jadi tertulis dalam buku absen mereka hadir dalam majelis. Berarti dianggap. Paham tak? Ketika dia bilang tadi nanti saat dia sudah usia balik, haddatsana fulan. Kapan dia dengar? Waktu kecil. Ada sejarahnya bahwa dia telah hadir di majelisnya. Paham kan? Wala budda fi mithli dzalika min ijazatil musmi'i. Dan harus pada contoh ini dari ijazah yang orang mendengar. Jadi harus ada ijazah. Orang yang memperdengarkannya. Maksudnya dari gurunya. Bahwa memang dia pernah dengar waktu usia itu. Wal asahhu fi sinni talibi binafsihi an yata'ahala lidzalik. Dan yang benarnya pada umur seorang talib dengan dirinya. Bahwa dia ahli pada hal itu. Yang penting dia ahli dalam hal itu. Maksudnya sudah memang dia saatnya dia mendengarkan hadis, dia sudah paham yang dia mau tulis, yang dia dengarkan. Terus wa yasihhu tahammulul kafiri aidan idza addahu ba'da islamihi. Ini cabangnya ini. Dan boleh dan sah mengambil hadisnya orang kafir mengambil hadis juga. Apabila dia sampaikan setelah keislamannya. Iya, kalau dia dengar hadis kemudian dia sampaikan Islam saat masih kafir tidak diterima. Tapi ketika dia dengar hadis saat dia kafir tapi dia sampaikan saat dia sudah masuk Islam, diterima. Wa kadzal fasiki min babi aula idza addahu ba'da taubatihi wa thubuti adalatihi. Dan demikian pula orang fasik dan ini dari bab yang lebih utama. Dia kafir saja bisa diterima setelah dia masuk Islam. Demikian pula fasik yang pelaku maksiat. Apabila dia sampaikan setelah taubatnya dan tetap adalahnya. Wa ammal ada'u. Itu dari sisi menerima hadis. Kalau ini menyampaikannya kapan? Wa ammal ada'u faqad taqaddama annahu la ikhtisasa lahu bi zamanin muayyanin bal yuqayyidu bil ihtiyaji bil ihtiyaji wa ta'ahhuli lidzalik. Dan adapun dari menyampaikan hadis maka telah berlalu bahwa telah khusus untuknya. Tidak ada pengkhususan. Tidak ada pengkhususan untuknya dengan waktu yang tertentu. Paham dah? Artinya orang itu menyampaikan hadis tidak dikhususkan. Waktu ini baru kamu bisa sampaikan. Umur sekian baru kamu bisa sampaikan. Nah, kan sebagian orang salah paham di sana. Oh, saya umur 40 baru berceramah. Kalau sebelum umur 40 bertapa dulu saja di rumah. Tidak bisa begitu. Ini tidak ada waktu tertentunya orang itu bisa menyampaikan ilmu. Terus akan tetapi dengan diikat dengan kebutuhan. Nah, jadi kalau orang sudah butuh, sampaikan. Kalau orang butuh kepada ilmunya antum, sampaikan itu ilmu. Paham kan? Terus dan keahlian dalam hal itu. Harus ahli. Jangan sampai menyampaikan tapi belum apa? Tidak ada keahlian. Bahasa Arab saja masih keluar bebek. Enggak, untuk membacanya maksudnya ini harokatnya dhamma, fathah, kasroh, semuanya sukun. Itu baru sudah mau menyampaikan. Ini kan masalah. Belepotan kita bahasa Arab baru mau menyampaikan. Kita tidak ahli. Kita tidak ahli. Ya kan? Iya. Dan ahli itu kan maksudnya ahli dalam bidang yang mau disampaikan. Kalau kita ahli tak ngajar
tamhid saja, baca Quran, jangan pergi ceramah. Sebagian orang begitu, tale-tale kami. Hanya ahli dalam bahasa mengajar Quran, dia pergi ceramah lagi di judul lain. Ini kan masalah. Kadang sebagian orang kalau sudah terlanjur ustadz, susah. Bilang, tidak bisa saya di situ. Ini susah ini. Ini masalah susah. Karena sebagian orang kan kadang seorang pelajar tidak tahu kadar dirinya. Makanya para ulama mengatakan harus orang memang butuh kepada ilmunya. Dan dia memang ahli di bidang itu. Harus ada ta'ahul. Harus ada apa? Ta'ahul. Memang dia ahli. Ada keahliannya. Ada keahliannya. Jadi bukan hanya orang butuh. Sebagian orang kan butuh. Nah, kan sebagian orang di sana, saya ini dibutuhkan. Nah, saya ini dibutuhkan untuk, harus kita furuj. Kamu itu, dalil mereka itu begitu. Dalil mereka adalah orang butuh sama kita. Itu dalil orang yang keluar berdakwah tanpa ilmu. Dalilnya adalah butuh. Kalau kita tidak datangi mereka, begitu kan? Orang butuh itu. Jadi dia tidak pedulikan secara kedua, harus ta'ahul. Baru berbicara butuhnya orang. Selamatkan dulu dirimu, baru orang lain. Tidak kan begitu. Iya, istrimu saja masih begitu. Kau pergi berdakwah kepada orang lain. Istrinya telantar, tidak tahu cari makan. Ada aja Allah. Memang ada, memang Allah. Tidak ada orang bilang tidak ada Allah, kan begitu. Tapi ada dulu keahlian. Wa huwa mukhtalifun bi ikhtilafil ashkhasi. Dan dia berbeda dengan berbedanya seseorang. Iya kan? Kan berbeda itu. Kebutuhan orang kepadanya. Iya, itu beda. Dah, kita ini dibutuhkan dalam bidang apa? Itu beda orang beda. Iya, kebutuhan. Terus juga kadang berbeda keahlian. Beda keahlian, beda juga kebutuhan orang. Iya, beda juga kebutuhan orang. Misalnya anggaplah, kita ini sebenarnya bisa ngajar Quran. Tapi suara tak. Kan maksudnya ada becek-becek sedikit begitu. Mau pergi mengajar Quran, suara tak tidak mendukung, pergi lagi mengajar tajwid. Maksudnya, jadi gimana nanti itu? Dah, kan tidak nyambung toh. Bilang, guru tajwid. Baru kalau disuruh imam, kan begitu saudara. Jadi orang itu berbeda tergantung orang. Ada kebutuhan, ada ahli. Ada kebutuhan, ada apa? Ahli. Tapi kalau di situ tidak ada kita paling mending. Ya ngajar, kan begitu. Maksudnya, semua ini orang tidak bisa bedakan satu, kan begitu. Hanya kita aja yang beda walaupun suara tak. Kasihan. Kan begitu kan? Tapi di situ orang-orang begitu. Kan saya pernah dapat faedah. Apa hukum sholat di belakang imam yang jelek baca Al-Fatihahnya? Jawaban, sah. Kalau di belakang semuanya juga jelek. Tapi kalau di belakang ada orang yang bagus, tidak sah. Kan seharusnya dikedepankan yang bagus. Begitu ternyata. Itu jadi dilihat daripada apa? Keahlian dan kebutuhannya orang. Walaupun kita ahli tapi kita tidak mendukung, tidak didukung ke situ. Jangan masukkan diri kita di masalah itu. Wa qala Ibnu Khallad, "Idza balagul khamsina wa la yunkaru indal arba'ina." Dan Ibnu Khallad berkata, jika telah sampai 50 tahun. Ini yang dipegang oleh sebagian orang. Dia itu sampaikan hadis, sampaikan ilmu, dia berceramah kalau sudah berusia 50 tahun. Nah, kalau menurut Ibnu Khallad ini kita belum saatnya semua ini. Harus keluar belajar terus. Sampai nanti usia 50. Terus? Dan tidak diingkari ketika dia berusia 40. Katanya kalau ada yang menyampaikan hadis di usia 40, tidak diingkari lah. Tapi kalau di bawah 40, menurut Ibnu Khallad apa? Ingkari. Jangan. Ditahdir dia. Kenapa kau ceramah umurmu berapa? Tapi dikritik. Wa tu'qiba biman haddatha qablaha kamalik. Dan dikritik dengan orang yang menyampaikan hadis sebelumnya. Seperti Malik. Itu sebelum umur 40. Imam Malik sudah menyampaikan hadis sebelum 30 umurnya. Imam Malik itu sudah duduk di kursi menyampaikan hadis sebelum umurnya 30. Sebelum umurnya 30. Iya kan? Iya. Dan tidak ada yang mengingkarinya. Tidak ada yang mengingkarinya. Makanya yang penting adalah apa? Orang butuh terus kita apa? Ahli. Itu saja.
Itu syarat yang paling pokok. Orang butuh dan kita mampu. Nah, orang butuh dan kita mampu. Kalau orang belum butuh, jangan dulu. Kita fokus saja dulu belajar. Kalau orang belum butuh. Kalau orang belum butuh. Wa sifati kitabatil hadithi wa Besok itu. Alhamdulillah. Pertemuan terakhir besok, iya kan? Jangan selesaikan hari ini. Besok insya Allah. Hari Kamis kita selesaikan. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Oh iya, apa tadi itu? Dia tidak meninggalkan. Tidak meninggalkan, apa tadi dia bilang? Baik, betul. Itu harus diperbaiki, ya. Dia tidak meninggalkan untuk memperdengarkan, begitu ya. Seorang karena niatnya yang rusak. Apa maksudnya? Kan tadi kita kan harus berniat bagus. Tapi kalau ada orang yang niatnya jelek, bukan berarti kita tidak memperdengarkan apa? Hadits. Karena kadang kalau dia dengar hadits, nanti dia jadi bagus niatnya. Itu tadi yang kita tidak teliti sekali itu ya. Iya. Jadi kalau ada orang yang niatnya jelek, bukan berarti kita usir dari majelis. Tetap kita perdengarkan apa? Hadits kepadanya. Walaupun niatnya tidak bagus. Ahsanta soleh. Terus? Sudah? Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah.